Kalau kita sadar kita ini sebagai makhluk manusia yang lemah, maka jangan pernah kita ini menyandang sifat sombong, ya Bu. Kesombongan itu cuma milik Allah. Nggak pantas siapapun kita makhluknya punya sifat sombong. Termasuk iblis itu adalah pelopor utama kesombongan. Makhluk yang pernah menentang Allah. Karena sombong itu artinya menolak kebenaran yang datang dari Allah. Yang kedua, sombong itu merendahkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menentang perintah Allah, merendahkan orang lain, berarti itu makhluk terlaknat. Berarti itu pengikut iblis, laknatullah, naudzubillah min. Saudara-saudara, setiap kita manusia, kita ini semua diciptakan oleh Allah dari rangkaian unsur tertentu yang membentuk kepribadian kita. Diciptakan manusia oleh Allah itu dari 3 unsur utama. Pertama, unsur roh. Yang kedua, unsur akal. Yang ketiga, unsur fisik. Roh, akal, dan fisik. Berapa Bu? 3. Pertama, unsur roh. Yang kedua, akal. Yang ketiga, fisik. Apa fungsi utamanya roh? Fungsi utama roh itu adalah meyakini, merasakan, menghendaki. Roh itu adalah jembatan yang dapat menghubungkan manusia kepada Allah. Suatu zat yang tidak dapat terlihat, tetapi nuansa roh dapat terekam dalam jiwa kita. Fungsinya pertama tadi meyakini, merasakan, dan menghendaki. Yang kedua, kita manusia ini dicipta oleh Allah dari unsur akal. Apa fungsi utama akal? Memilih. Apa Bu? Memilih. Unsur yang ketiga adalah fisik. Apa fungsi utamanya fisik? Melakukan arahan akal dan jiwa. Dari 3 senyawa tadi dapat membentuk 2 kecenderungan yang dimiliki oleh manusia. Apa kecenderungan yang pertama? Takwa. Kecenderungan yang kedua, fujur. Dari 3 senyawa tadi, orang bisa bertakwa, orang bisa berbuat dosa. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Yang pertama, kecenderungan takwa. Manusia itu diberikan oleh Allah 3 kekuatan besar: nafsu, akal, iman. Nafsu, akal, iman. Bu,
nafsu, akal, iman. Ibu punya nafsu? Alhamdulillah. Bapak punya nafsu? Ya alhamdulillah. Kalau ibu nggak punya nafsu, bapak nggak punya nafsu, nggak jadi ceng ceremen, nggak jadi anak, betul nggak? Betul nggak? Habis nikah masuk kamar pelagak-pelegak, nggak ngapa-ngapain, nggak bakal jadi anak. Ya, karena adanya nafsu maka jadi anak. Karena nafsu itu adalah sebuah perangkat, sebuah cita-cita. Ketika orang berumah tangga, cita-citanya pertama pengen punya anak. Betul? Betul? Ya. Makanya nafsu itu perangkat. Sehingga dengan nafsu manusia punya cita-cita. Nafsu ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Maka kita bersyukur diberi oleh Allah, yaitu nafsu. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak punya nafsu, kacau nggak? Kacau. Maka dengan adanya nafsu, manusia punya cita-cita. Pertama, setelah nikah selesai pengen punya anak. Nah, adanya anak karena ada bapak, ada emak. Betul? Adanya anak karena ada bapak, ada emak. Emak bapak namanya sebab, anak itu namanya akibat. Bapak emak namanya sebab, anak itu namanya akibat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzi asra, berarti Nabi kita Muhammad itu diperjalankan oleh Allah. Isra Mi'raj ini bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang punya mau, jadi apa enggak? Bisa apa enggak? Mustahil apa tidak? Tidak. Nabi Adam enggak punya bapak, Nabi Adam enggak punya ibu. Allah mau, jadi enggak? Jadi. Bu, Nabi Adam punya bapak enggak? Punya ibu enggak? Tapi Allah mau, jadi enggak? Jadi. Nabi Isa punya ibu tapi enggak punya bapak, Allah mau, jadi enggak? Nabi Isa kan enggak punya bapak. Siti Maryam mengandung tanpa suami, tanpa disentuh oleh laki-laki, Allah mau, jadi. Terus Siti Maryam tuh melahirkan anak, yaitu Nabi Isa, tanpa seorang suami. Ini kehendak Allah, ini kuasanya Allah, jadi. Tapi sekarang banyak anak perempuan zaman now yang ikut-ikut Siti Maryam. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Di mana? Astag. Itulah sebabnya kita diberikan oleh Allah kekuatan lain. Di samping nafsu, diberikan oleh Allah kita ini kekuatan berupa akal.
kekuatan berupa iman, nafsu, akal, iman. 3 kekuatan ini yang bisa membuat satu peradaban manusia, di mana peradaban itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tinggal tergantung manusianya. Nafsu, akal, iman. Kalau nafsu ini sudah menguasai iman, maka yang bakal merajalela adalah maksiat dan mungkarat. Kalau akal sudah tunduk dengan nafsu, maka hukum diakal-akalin manusia. Tetapi ketika iman kita berada di atas, mampu mengendalikan nafsu dan akal kita, maka manusia itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu, cuma dikasih akal. Manusia dikasih nafsu dan akal, tapi ketika mampu mengendalikan nafsu dan akalnya, dia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Udah paham? Ibu, udah paham? Belum? Astagfirullah, cakep-cakep bolot semua. Maka nafsu, akal, iman, ini 3 kekuatan yang kita syukuri kepada Allah. Ketika nafsu menguasai iman, maksiat terjadi di mana-mana. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang ini maksiat terang-terangan. Ya, Bu? Ya, Bu? Orang maksiat terang-terangan. Ini zaman now. Betul. Ketika akal dikuasai nafsu, hukum diakal-akalin manusia. Seorang koruptor bisa masuk penjara pagi, bisa keluar besok pagi, bisa keluar sore. Apa sebabnya? Hukum diakal-akalin manusia. Hukum di negara kita ini adalah hukum yang bisa dibeli dengan duit. Betul? Betul. Maka seorang koruptor bisa bebas dari penjara dan hukum, karena hukum di negara kita kayak pisau. Hukum di negara kita bisa dibeli. Kalau koruptor selamat, tapi kalau maling kelas 3 jarang yang selamat. Betul? Tapi para koruptor jangan merasa bangga. Engkau boleh selamat dari pengadilan dunia, tapi nanti di akhirat tidak ada satupun makhluk yang bebas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang seadil-adilnya. Betul? Kalau nanti ada orang masuk neraka, nanti diadili oleh Allah, apa sebabnya masuk neraka? Ketika nanti ada orang masuk neraka, ditanya, "Hei fulan, kenapa kau masuk neraka?" "Saya mencuri, ya Allah." "Kenapa engkau mencuri?" "Saya miskin, ya Allah." "Betul miskin?" "Betul, ya Allah." "Siapa RT-nya?" "Pak Mamat." "Panggil Pak Mamat." Dipanggil Pak Mamat. "Mamat?" "Iya." "Betul ini Pak Wawan, warga kamu?" "Iya." "Kenapa dia mencuri?" "Saya tahu dia miskin, ya Allah." "Kenapa engkau tidak bantu?" "Saya juga RT yang miskin." "RW-nya siapa?" "Pak Duloh." Panggil Duloh. "Pak Dul, betul ini Pak Wawan, warga kamu?" "Iya." "Kenapa dia masuk neraka?" "Mencuri." "Kenapa dia mencuri?" "Miskin." "Kenapa engkau tidak bantu?" "Saya juga sama, ya Allah, sama RT, orang paling miskin juga." "Siapa lurahnya?" "Mana Pak Lurah?" "Ada Pak Lurah." Dipanggil lagi lurahnya.
dimintakan pertanggunggan jawab. Pak Lurah, ya udah biarin, nggak apa-apa kalau nggak ada. Betul ini Pak Wawan, warga kamu? Ya. Kenapa dia mencuri? Miskin. Kenapa kau tidak bantu? Saya juga lurah yang miskin ya Allah. Cuman sekarang kita tanya, adakah lurah zaman now miskin? Ada nggak zaman sekarang lurah yang miskin? Maka nanti lurah tanggung jawab terhadap rakyatnya. Dipanggil lagi diadili camatnya, dipanggil lagi diadili bupatinya, dipanggil lagi wali kotanya, dipanggil lagi gubernurnya, dipanggil lagi presidennya. Semua pejabat dari tingkat bawah sampai tingkat atas tidak akan pernah bebas dari pengadilan Allah. Udah jangan tepuk tangan, emang saya burung dara. Bu, setiap kita nanti bakal dimintakan pertanggungan jawab. Astag, mudah-mudahan kita selamat. Nah, nafsu, akal, iman. Iman inilah yang bakal mampu mengendalikan nafsu dan akal kita. Karena itu iman ini adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan faktor yang paling penting bagi kehidupan kita umat manusia. Di samping iman itu sebuah kepercayaan, iman adalah melahirkan sebuah pembenaran. Berarti siapapun kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita membenarkan, mempercayai, membenarkan segala informasi gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah termasuk perkara tauhid. Siapa yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, siapa yang tidak percaya, siapa yang membid'ahkan Isra dan Mi'raj, berarti murtad dari Islam. Na'udhu, Bu, Ibu percaya dengan terjadinya Isra dan Mi'raj? Alhamdulillah. Kalau tidak percaya berarti murtad dari Islam. Maka iman ini penting. Iman itu ibarat pondasi dalam satu bangunan. Kalau pondasinya kuat, bangunannya aman. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau pondasinya mencong, bangunan pun bengkok. Manusia itu pun hidup tinggal tergantung imannya. Kalau iman kita kuat, kita selamat. Kalau iman kita lemah, kita bakal celaka. Seorang pejabat yang punya iman, dia tidak bakal korupsi. Pedagang yang punya iman tidak bakal mengurangi timbangan. Seorang ulama dan kiai yang beriman, dia akan istiqamah. Seorang suami yang beriman, dia akan kuat menahan godaan. Si istri yang beriman tidak akan pernah berselingkuh, insya Bu, di zaman sekarang banyak gak pejabat korupsi? Di mana? Di mana? Astaga. Di zaman sekarang banyak gak pedagang yang gak jujur ngurang-ngurangin timbangan? Hampir seluruh pedagang. Naudzubillah min 1001 yang jujur. Nilai-nilai kejujuran sekarang ini tidak ada lagi nilai dan harganya.
Karena itu cuma iman yang menyelamatkan kita. Karena iman ini percaya adanya Allah, maka setiap gerak-gerik langkah kaki kita, orang yang beriman selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam keadaan ramai dia takut kepada Allah, dalam keadaan sendiri dia takut kepada Allah, karena percaya Allah tidak tidur. Allah selalu mengawasi kita. Allah punya malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan kita, yang selalu mencatat amal buruk kita. Kanan kita ada Raqib, kiri kita ada malaikat Atid. Nanti dalam kubur kita ada malaikat Munkar, ada malaikat Nakir. Bu, mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj iman semakin kuat. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, iman itu ada 4 macam. Ada berapa? Yang pertama, yazid walayan kusu. Pertama, iman yang selalu bertambah, dan iman itu tidak berkurang. Iman siapa itu? Iman para nabi-nabi, iman para rasul. Mereka semakin diuji Allah, semakin berat ujiannya, imannya semakin bertambah, tidak pernah imannya berkurang. Itulah iman para nabi. Enggak ada kita baca dalam sejarah nabi mengeluh mengadu kepada Allah ketika diuji dengan ujian berat. Ya Allah, enggak tahan, berhenti aja deh jadi nabi. Enggak ada nabi ngeluh begitu. Ada enggak? Ada gak? Gak ada. Iman para nabi selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Yang kedua, ada iman la yazid wa la yanqusu. Ya bu, ya bu, iman yang tidak bertambah, ada iman yang tidak berkurang. Iman siapa itu? Iman para malaikat. Iman malaikat enggak berkurang. Malaikat kenapa imannya enggak bertambah? Malaikat itu ibadahnya monoton. Kenapa malaikat itu imannya tidak berkurang? Karena enggak pernah maksiat. Kenapa tidak pernah maksiat? Malaikat tidak diberi oleh Allah berupa nafsu, cuma dikasih akal. Pantas kalau malaikat nggak pernah ingkar, nggak pernah berlaku curang, nggak pernah bohong, nggak pernah maksiat, karena tidak punya nafsu. Malaikat ibadahnya nggak bertambah, imannya nggak bertambah karena ibadahnya monoton. Ada malaikat yang selesai dicipta oleh Allah, diperintah sujud sampai kiamat. Ada malaikat yang diperintah Allah selesai dicipta mengucap istighfar saja yang diucap, enggak ucap yang lain. Ada malaikat yang diperintah bertasbih, cuma tasbih saja yang diucap. Kalau kita ini manusia punya seni, kenapa? Kita bukan cuma diberi akal, tapi juga diberi nafsu. Maka manusia hidupnya punya seni, punya gaya. Betul. Betul. Kalau kita ini diperintah istighfar kita kan punya seni. Iya kan? Astaghfirullah Rabbal Enak tak bu? Enak tak? Kenapa kedengaran enak? Karena pakai seni. Betul. Mana ada malaikat ucap istighfar kayak gitu? Enggak. Enggak ada. Ketika perintah ucap tasbih,
tasbih kita pun punya gaya dan sedih. Dah kiai kalau ceramah nggak pernah jauh dari tasbih. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kiai kalau ceramah selalu baca tasbih kayak gitu? Ada? Kiai siapa? Kiai Arifin Ilham. Ada lagi sosok kiai yang tasbihnya enak, pakai gaya lagi. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu siapa? Ustadz Uje almarhum kan gitu, kalau ceramah bawa tasbihnya kayak gitu. Betul. Ketika di kita ucap takbir kita punya gaya dan seni. Dulu ketika Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda sekian ratus tahun, para ulama, para pahlawan, mereka perang menghadapi tentara Jepang dan Belanda. Mereka kumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Bu, itu kalau sudah teriak kalimat takbir Allahu Akbar, Belanda kecil, Jepang kecil, nuklir kecil, bom atom kecil, kecil, meriam pun kecil. Dulu Indonesia belum punya meriam, baru sekarang punya meriam. Itu juga meriam Belina, bukan dipakai nembak, malah ditembakin beluduk. Betul, betul. Ketika kalimat takbir itu berkumandang dengan suara lantang, bambu runcing bisa menang melawan tank. Itu gaya takbir ketika perang. Coba kalau takbir gayanya itu lembek, lembut, lemah, apa jadi? Ketika perang ada tentara Jepang, Allahu Akbar, apa jadi? Betul? Betul? Beda lagi seni dan gayanya ketika takbir dikumandangkan. Datang Idul Fitri, Idul Adha, lebih indah dan lebih syahdu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enak tak? Enak tak? Itu kalau gaya takbir model begitu, yang Ramadan kagak puasa nangis paling kencang. Betul? Tapi kalau datang Idul Fitri, takbirnya gayanya, seninya kayak takbir perang. Begitu takbiran kita semua kompak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedih nggak kira-kira? Dia nggak bakalan sedih. Bu, sedih nggak kalau takbiran Idul Fitri model begitu? Dia nggak bakalan sedih. Maka masing-masing punya gaya dan seni. Beda lagi ketika kalimat takbir dikumandangkan lewat seorang muadzin, datang panggilan Allah,
Adzan boleh mengadopsi lagu Mekah, lagu Madinah, enak. Apalagi yang memandangkan qori yang suaranya merdu dan indah, lebih merdu, lebih indah lagi. Betul? Coba kalau adzan seperti gaya Mekah, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak, enak. Coba kalau adzan takbirnya nggak pakai seni. Besok pagi anak muda masuk masjid pegang mic adzan subuh, tapi nggak pakai seni. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya yakin orang kampung bangun dengar adzan begitu, datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Betul? Betul? Hah? Bu, bu, makanya punya gaya dan seni. Beda lagi seninya adzan ketika menyambut seorang anak baru lahir. Begitu anak lahir mesti diadzankan. Jangan mentang-mentang itu bapaknya muadzin, anak pertama lahir, hatinya bunga, kata ibunya, Pak adzankan anaknya, digendong si anak, diadzankan di telinganya, udah seperti adzan gaya Mekah. Allahu Akbar, mampus tuh budak. Biasa aja keles, nggak usah kencang-kencang, yang penting kedengaran di telinga baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu aja. Ini udah kayak orang aja di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampus. Betul bu, betul bu. Beda lagi takbir yang dikumandangkan oleh imam dalam sholat. Takbirnya biasa aja, nggak usah kenceng-kenceng. Coba kalau sholat jadi imam, takbirnya ngikutin gaya takbir perang. Usolli fardal maghrib, Allahu Akbar. Makmum yang jantungan kaget kok mati. Hah? Apa jadinya? Malaikat itu ibadahnya monoton, karena itu malaikat imannya nggak nambah-nambah. Tapi kalau kita ibadah punya banyak seni, betul nggak? Ibadah kita banyak, gayanya pun macam-macam, seninya pun beda. Ya bu, ya bu, ya bu. Malaikat juga imannya nggak berkurang. Kenapa? Malaikat gak punya nafsu. Nah kalau malaikat punya nafsu bahaya, habis perawan. Betul. Lebih bahaya lagi malaikat Israel punya nafsu. Mestinya yang dicabut si B, yang dicabut si A. Lebih bahaya lagi kalau malaikat Israfil punya nafsu. Ketika datang tahun baru Islam, umat Islam tidak meramaikan tahun barunya, tapi begitu datang tahun baru Masehi, tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi, rame-rame umat Islam keluar rumah, ke jalan-jalan, tiup trompet, bakar petasan, kembang api, dengan sombongnya niup trompet. Tapi tahun baru Islamnya sendiri tidak diramaikan. Salah. Ketika dengan bangga merayakan tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen, niup trompet, tetotet. Kalau malaikat Israfil punya nafsu, bahaya. Kenapa? Sebab malaikat Israfil tugasnya niup trompet. Sejak mulai dicipta oleh Allah, itu sampai saat ini belum melaksanakan tugasnya. Di mulut ada trompet. Itu trompet sangkakala gedenya segede alaihi gabreng. Gede banget.
Kalau malaikat Israfil ketika lihat umat Islam tiup trompet merayakan tahun baru orang Kristen dengan bangga tiup trompet, apa kata malaikat Israfil? Ini trompet aing. Begitu ditiup tetotep, mampus kita. Kiamat belum udah mampus. Betul. Betul. Maka la yazid wa la yanqusu. Iman malaikat enggak bertambah, iman malaikat enggak berkurang. Yang ketiga, ada iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang iman itu berkurang. Iman siapa? Iman model kita. Ya Bu? Ya Pak? Iman kita kan begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang bapak-bapak juga begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang apanya? Imannya, kolornya. Siapa yang bilang kolor? Sembarang. Bu, ibu-ibu juga begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apanya? Imannya. Kalau iman lagi naik, ibadah semangat, masuk masjid nggak keluar-keluar, zikir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak keluar-keluar. Istri datang ke masjid, Pak, pengen belanja Pak, beras habis, duitnya nggak ada. Astagfirullah. Pak, anak pengen jajan nggak gagal. Subhanallah. Suami stres, gelo eta suami. Iman kalau lagi naik, masuk masjid nggak keluar-keluar, baca Quran nggak berhenti-berhenti, sholat apa aja dikerjain. Bu. Tapi kalau iman lagi turun, ke masjid ogah, walaupun di samping rumah, ngaji nggak mau, sholat kagak, zikir kagak. Naudzubillah min. Iman model kita tuh yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang. Makanya pantas kata ulama bahwa iman itu bersifat fluktuatif. Itulah iman kita, yazid wa yanqus. Bagaimana supaya caranya iman terus bertambah? Topang dengan ibadah, topang dengan amal soleh. Iman ini bisa berkurang. Kenapa? Karena selalu ditopang dengan kemaksiatan dan kita banyak melakukan dosa, makanya iman bisa berkurang. Karena itu kalau iman kita jaga, ditopang dengan ibadah dan amal soleh, insya Allah iman kita terus meningkat. Semakin kuat iman kita, maka kita akan selamat dari berbagai cobaan, godaan dalam hidup kita. Insya Bu, iman yang ketiga. Ada lagi imannya orang-orang munafik. Imannya orang-orang munafik. Wa yanqusu la yazidu. Iman orang munafik itu berkurang dan tidak akan pernah bertambah. Munafik apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dikhianati, dikasih amanat dia berkhianat. Orang yang diberikan amanat oleh Allah disia-siakan, itu orang yang paling busuk. Orang yang paling busuk. Kalau dikasih amanat disia-siakan, itu artinya orang itu paling busuk. Bu, kalau dikasih amanat oleh Allah tidak amanah dan dikhianati, naudzubillah min, dosanya besar.
karena amanah itu dari Allah. Apa amanah itu? Kita dikasih anak, itu amanah Allah, maka jagain anak. Ajarkan agama, tanamkan iman, ajarkan Quran, ajarkan sholat. Jangan sampai nanti kita masuk surga, anak kita nanti menuntut. Bu, kalau ada orang tua tidak berkata, nah sholat, nah ngaji, itu orang tua pengkhianat. Makanya ajarkan anak-anak kita mengaji. Pesantren di mana-mana, ajarkan anak kita supaya bisa membaca Al-Quran, bisa sholat. Sebab anak yang soleh itu punya kekuatan melebihi kekuatan apapun. Anak yang soleh bakal jadi syafaat. Ketika bapak ibu meninggal dunia, masuk alam kubur, datang malaikat mungkar tanya. Ketika ditanya ibu nggak bisa jawab, maka ketika anak ibu mengaji, anak itu bisa menjadi penolong dan syafaat buat kita. Ibu sedang disiksa oleh malaikat nakir. Ada anak ibu yang sedang mondok di Nurul Iman, dia belajar Quran walaupun belum bisa Quran, cuma baru bisa huruf hijaiyah. A di atas A di bawah I, A domamu A I U. Malaikat mau nyiksa, berhenti nyiksa, diangkat siksa. Ibu bertanya, malaikat nakir, kenapa kau berhenti nyiksa aku? Anak ibu yang kecil si Mimin sedang ngaji AIU di pondok pesantren Nurul Iman. Itu baru AIU. Baru belum babi bu tati itu, belum Quran, belum Fatihah, belum Yasin, belum tahlil. Jangan anggap remeh huruf hijaiyah. Anak cuma baru ngaji huruf hijaiyah, ngaji eja-ejaan AIU babi bu, udah bisa jadi syafaat buat orang tua. Apalagi anak bisa baca Quran. Tapi zaman sekarang, zaman now, anak-anak kita lebih hobi menyanyi ketimbang mengaji. Betul? Betul? Zaman now nih, mestinya dikit-dikit ngaji, dikit-dikit ngaji. Enggak, sekarang mah dikit-dikit ape, dikit-dikit ape. Betul? Mau mandi ape, habis mandi mau makan, habis makan mau tidur, bangun tidur, sambil nyuci, sambil gosok, depan TV, sambil ngaji, sambil brengsek, sampai juga. Makanya bedanya nenek-nenek zaman dulu dengan nenek-nenek zaman now. Apa? Kalau nenek-nenek zaman dulu mainannya tasbih, dikit-dikit zikir, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Nenek-nenek zaman dulu kemana-mana bawa tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nenek-nenek zaman dulu. Nenek-nenek zaman now, dikit-dikit ape, dikit-dikit ape, dikit-dikit selfie. Astaga, nggak boleh lihat pohonan, selfie. Nggak boleh lihat ustadz muda ganteng, ustadz selfie dong, selfie. Nenek-nenek zaman now. Mestinya dikit-dikit ngaji, enggak dikit-dikit apa? Emang HP kadang-kadang jadi setan. Sampai setannya juga ikut main HP. Ada hansip lewat kober, dilihat perempuan lagi duduk di atas kuburan sambil main HP, rambut panjang, bajunya putih. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Begitu kata setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
emang HP kadang-kadang jadi set. Batu esnya habis. Batu es. Es batu, es batu. Bu, bu, HP tuh kadang-kadang jadi set. Gimana nggak jadi setan? Masuk masjid, sholat jemaah sambil ngantongin HP, lupa dimatiin. Mending nada dirinya HP, Quran, dangdut. Dibawa ke masjid nggak dimatiin, imam selesai takbir, HP berdering, Allahu Akbar. Digeboy, geboy mujair, nang ning nung, pat guripat, dang dung deng der. Semasjid orang kagak khusyuk gara-gara geboy mujair. Brengsek tuh HP. Astag, barisan depan. Barisan tengah beda lagi lagunya. Imam selesai takbir, HP berdering, Allahu Akbar. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Itu yang sholat sambil ngantongin HP, HP-nya digini-giniin, nggak mati-mati. Lagunya terus, abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Nggak mati-mati sampai selesai satu lagu. Astag, bu, naudzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah. Coba tadi lihat ibu merasa bangga dan terharu, air mata berlinang, air mata jatuh ketika ibu lihat tadi bagaimana seorang anaknya dia mampu membaca bahkan menghafal Quran. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Maka Allah itu dibuka bumi punya keluarga. Siapa mereka? Para penghafal Quran itu keluarganya Allah. Nanti kita semua, bu, ketika kita hafal Quran, dipakaikan mahkota nanti di dalam sorga. Dan derajat orang tua diangkat oleh Allah dengan sebab anaknya menghafal Quran. Masya Allah. Sekarang ini orang tua zaman sekarang lebih bangga anaknya jadi artis, selebritis. Betul? Betul? Padahal nanti anak yang jadi syafaat, anak yang bisa sholat, bisa ngaji. Ketika orang tua digolongkan ahli neraka, begitu meninggal dunia, jasad jenazah orang tuanya itu disolatkan, diimami langsung oleh anaknya yang laki-laki. Maka orang tua yang semula ahli neraka diganti Allah jadi ahli sorga dengan sebab anaknya yang soleh, bisa sholat, bisa ngaji. Ini anak yang soleh punya kekuatan melebihi kekuatan apapun di dunia. Subhan, masya. Tapi kalau anak cuman bisa nyanyi, ngaji enggak, sholat enggak, juara satu di akademik, cuma anak yang bisa syafaat, nanti bisa jadi anak yang bisa ngaji, bisa sholat. Apa mungkin seorang anak jadi penyanyi terkenal, suara bagus, juara satu di akademik, tapi sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, begitu maknya mati, Pak RW pegang ini. Saudara-saudara, berhubung anak almarhumah ini seorang penyanyi terkenal, juara satu di akademik, mari kita persilakan menyanyi. Kan nggak mungkin. Masa orang tua lagi mati anak nyanyi, mak kemana, di mana? Emak lagi mati, hidup lagi nyaut, kemana aja boleh, mati lagi.
emang enak. Bu, tapi kalau anak bisa sholat, bisa ngaji, itulah anak yang manfaat. Di zaman sekarang, anak ini kadang-kadang cuma jadi penonton. Ketika emaknya mati, bapaknya mati, anak cuma jadi penonton. Ketika suami mati, istri cuma jadi penonton. Ketika istri mati, suami cuma jadi penonton. Yang cakep itu suami mati, istri mengaji. Suami mati, istri mengaji. Anak bapak mati, anak mengaji. Itu yang mantap. Sekarang ini anak cuma jadi penonton. Ngaji enggak, nangis dia. Betul? Betul? Astaga. Bapak mati, emak mati, nangis aja. Coba kalau bisa ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mendingan daripada nangis dongan ngaji enggak. Al-Qur'anil Hakim nakal minal mursalin. Daripada nangis ngaji enggak. Bapak tersiksa, emak tersiksa, lihat anak cuma menangis. Tapi andaikan bapak mati, emak mati, anak ngedoain, anak yang mentahlilkan, anak yang membacakan doa, anak yang mensolatkan, orang tua di alam barzah, mereka senang dan bahagia. Itu jasa orang tua harus kita balas. Tapi sekarang emak mati, bapak mati, anak cuma nonton. Maka jangan sampai menyanyiakan amanah anak. Masukkan anak pesantren, ajarkan agama, tanamkan iman, ajarkan Quran. Bu, orang baca Quran dalam sholatnya sambil diri, satu huruf dibalas Allah 100 kebajikan. Ketika sholat baca Quran, sholatnya nggak mampu diri sambil duduk, 50 kebajikan, satu huruf. Ketika seorang qori baca Quran punya wudu, satu huruf dibalas Allah 25 kebajikan. Baca Quran tanpa wudu, satu huruf dibalas Allah 10 kebajikan. Baca Quran nggak punya wudu, 10 kebajikan. Boleh baca Quran tanpa wudu, boleh, asal jangan nyentuh Qurannya. Boleh disentuh Quran terjemah. Ibu baca Quran nggak pakai wudu, satu huruf masih Allah kasih pahala 10 kebajikan. Maka ibu yang hafal juz amma, surat-surat pendek, daripada bengang-bengong, pelangak-pelongok, mendingan ibu baca. Betul? Daripada duduk pelangak-pelongok mikirin nasib. Coba baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Satu huruf dikasih Allah 10 kebajikan. Ini sekarang ini yang terjadi, Bu. Coba banyakkan mana selesai maghrib orang yang ngaji sama yang nonton TV. Banyakkan mana selesai maghrib orang yang ngaji Quran sama yang nonton sinetron. Dunia terbalik. Banyakkan mana selesai maghrib orang yang zikir sama yang mikir. Banyakkan yang mikir. Betul? Betul? Daripada mikirin utang, mikirin nasib. Mendingan zikir.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Man lazimal istighfar yaj'al lakum min kulli dhikin mahraja. Siapa orang yang melazimkan istighfar, kata baginda Rasul, maka dia akan diberikan Allah jalan keluar dari segala macam kesulitan yang ada. Wa min kulli hammin faraja. Hati yang sedih Allah ganti jadi hati yang riang gembira. Wa yarzuqkum min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bu, ini yang ada zaman sekarang bangga dengan dosa, istighfar kagak. Betul, betul. Bangga dengan maksiat, istighfar enggak. Makanya habis sholat usahakan selesai assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Baca dari awal hingga akhir, sempurnakan dengan kalimat la ilaha. Siapa orang, kata Nabi, yang selesai salat membaca itu wirid dari awal ditutup disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah, Allah ampuni semua dosa-dosa kecilnya. Bu, ini mah enggak assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas jalan, enggak istighfar lagi, enggak minta ampun lagi, enggak mengakui salah dan dosa kita, minta ampunan sama Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah ampunannya lebih banyak dan lebih luas daripada dosa kita. Betul, betul. Nabi Adam salahnya satu, melanggar larangan Allah, diperintah Allah obat 500 tahun. Dosa kita berapa banyak? Banyak. Maksiat kita berapa banyak? Tiap hari berapa kali kita istighfar? Nggak kehitung saking nggak pernah istighfar. Manfaatkan waktu dari maghrib ke isya, nur Allah turun, cahaya Allah turun, istighfar. Kita perbanyak salawat kepada Rasul, baca kalimat-kalimat thayyibah sambil menanti datang waktu isya. Ini enggak, habis sholat buru-buru, enggak zikir, enggak ngaji, sinetron diterusin.
Sampai takut ketinggalan sinetron, kadang-kadang sholat dari depan sinetron. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Sholat depan TV saking takut ketinggalan sinetron, najis tralala. Astagfirullah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Emang kadang-kadang tuh sinetron jadi godaan juga. Betul? Betul? Emang sinetron gak berhenti-berhenti dari dulu sampai gini hari. Betul? Apalagi yang dulu-dulu, apalagi sekarang-sekarang. Yang judulnya Aku Ingin Hidup, Pilihlah Aku Pacarku, Setar Yoyo, Jono, Liontin, Kurindu Jiwaku, Satu Bunga, Empat Kumbang, Bunga di Tepi Jalanan, Semua Demi Cinta, Atas Nama Cinta, Sanya Cinta, Bina Bilang Cinta, Dina Dini Dalam Dekapan Doni, Mutiara Hati, Impian Cenderela, Jangan Tinggalkan Aku, Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Istri Untuk Suamiku, Bawang Merah Bawang Putih, Anakku Bukan Anakku, Dia Bukan Anakku, Ampe Juragan Jengkol Ada, Labak Laba Cinta, Ajari Aku Cinta, Benci Bilang Cinta, Benci Jadi Cinta, Olivia Natasha, Kawin Muda, Pangeran Penggoda, Romantika Remaja, Hasanah Cinta Soleha, Aisyah Ajijah Fatimah Rubi'ah, Cinta Bunga, Cinta Indah, Cinta Fitri, Cahaya, Nikita, Rafika, Lia, Alisa, Kansa, Dewi, Sekar, Ada Melati Untuk Marvel, Cinta dan Anugerah, Terlanjur Cinta, Sofa Marwah, BCL juga ada BCL Bayu, Cinta Luna, lagi-lagi yang baru-baru, Anak Langit, 7 Manusia Harimau, Ganteng-ganteng Serigala, Cinta Yang Ketiga, Dunia Kebalik. Udah diam aja, nggak usah ngomong hafal-hafal, dengerin aja. Saya mah hafal bukan berarti nonton, ngapalin. Bu, mestinya maghrib datang adzan berkumandang, TV mati, radionya mati, HP-nya mati, anak nangis, susuin. Anak nangis masa matiin, susuin. Boleh Pak Ustaz sambil ngaji sambil nyusuin anak, boleh, nggak apa-apa. Sambil netin anak sambil ngaji nggak apa-apa. Anak gendong, ibu sambil ngaji, anak sambil nyusu, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Digigit sama utus anak susunya, itu resikonya. Bapaknya apa lagi? Gigit sama bapaknya. Bapaknya sirik. Ya Bu, ya Bu, Bu, ibu yang punya anak, anaknya disusuin, sekali sedot, sekali kenyot, 200 kali kebajikan Allah kasih. Bu, ibu yang punya anak, anak jadi nenenin, ditetein, sekali kenyot, itu 200 kali kebajikan dibalas Allah pahalanya. Itu baru sekali kenyot, apalagi bekenyot, berapa pahala yang ibu terima? Itu baru anaknya, apalagi nyusin bapaknya, itu Masya Allah, luar biasa. Bu, susuin ya Bu. Saya yakin pulang dari sini pasti Pak Yusuf, Pak Yusuf. Alhamdulillah. Apaan? Sampai mana tadi ceramah Pak? Nah susu aja ingat.
Masya penuhi panggilan Allah. TV-nya matikan dulu. Suami sholat, istri sholat, anak-anak pasti sholat. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti. Ajarin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean sedikit baca alif beneran. A di atas, a di bawah, i, a do ma u, a i u, mim patama tapata ta lam do malu matalu, ba do ma bu tapata ta matalu buta. Enak dengar anak ngaji begitu. Betul? Ya bu, ya bu. Mula-mula suami yang jadi contoh buat istri dan anak. Maghrib selesai zikir, selesai zikir baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dengar suami ngaji, istri malu karena lagi asik nonton TV, dunia kebalik. Matikan TV, istri ambil uduk, pegang Quran, ikut ngaji. Suami jadi teladan buat istri. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gak apa-apa suara ngaji, suaranya nggak bagus nggak apa-apa, yang penting ngaji mah tajwidnya bener, makhrajnya bener. Ya bu, suara nomor 13. Dengar suami ngaji, bapak ngaji, ibu ngaji, anak yang pertama asik main game, malu, matikan game, ambil uduk, ngaji tuh anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan faghada wa wajadaka ilam fa'aghna. Enak dengar anak ngaji gitu. Lihat kakaknya ngaji, adiknya yang paling kecil ikut nyontoh kakaknya, ikut ngaji juga. Kesono puter sini, puter sini, cari ikro, itu anak. Setelah ikro didapat, ditaruh di depan, ngaji itu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ciluk ba, biarin. Mau ciluk ba ke ciluk ke biarin. Yang penting anak ngaji. Ya bu, ya bu, bu, apaan? Ngaji. Anak jadi contoh, anak mencontoh orang tua jadi contoh buat anak-anak. Iya. Syiarkan Quran, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Yang kita terangi rumah kita ini dengan sholat, dengan Quran, bukan dengan syiar TV, bukan syiar-syiar Yahudi. Naudzubillah min. Bu, sholat dan Ista'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah, pertama dengan sabar, kedua dengan sholat. Kenapa kok sabar dulu baru sholat? Banyak orang sholat tapi pada nggak sabar. Tapi orang kalau sabar udah pasti sholatnya benar. Ya bu, ya bu. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Yang kedua dengan 5 waktu jangan tinggalkan. Ini sholat merupakan ibadah yang merupakan
ibadah vertikal, ibadah yang terlahir dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah bisa saja turun sholat lewat malaikat seperti perintah yang lain, tapi di sini Allah ingin melihatkan kekuasaannya kepada seorang hamba pilihannya, kepada semua manusia, bahwa Nabi Muhammad Nabi satu-satunya kekasih Allah, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Dan Allah ingin menunjukkan kepada seluruh manusia ciptaannya, itulah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa. Bu, Nabi diangkat Allah, di Isra Mi'raj kan oleh Allah. Untuk apa? Menerima suatu ibadah. Makanya saya katakan Isra perjalanan suci menuju Allah dan yang maha suci. Manusia yang Isra Mi'rajkan orang yang paling suci. Ibadah yang diterima Nabi, ibadah yang apabila kita sempurnakan syarat rukun wajibnya, menjadikan hati kita suci. Makanya sebelum di Isra Mi'raj kan dibedah, dicuci hati Nabi. Bukan berarti Nabi kotor hatinya, suci karena Nabi maksum, jangan salah tafsir. Diisi dengan iman, ilmu, hikmah, yakin, sabar, ridha dan tawakal. Setelah diisi dengan kebaikan tadi, dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu barulah Nabi kita Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ketika perjalanan Isra baru dimulai, Nabi sudah mendapat godaan. Karena itu diperkuat imannya. Panggilan kanan, ya Muhammad, berhenti sebentar. Panggilan kiri, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi tidak tergoda panggilan kanan. Nabi tidak tertipu oleh panggilan kiri. Kanan selamat, kiri selamat. Kanan cuma suara, kiri cuma suara. Ada lagi depan yang panggil-panggil Nabi. Siapa? Perempuan. Siapa perempuannya? Nenek-nenek. Kita manggil-manggil Nabi perempuan, tapi nenek-nenek. Tapi nenek yang goda Nabi kelihatan kece, walaupun tua, cantik, nyentrik, menarik. Kenapa? Make segala macam perhiasan. Tapi nenek yang cantik tadi walaupun tua, genit, centilnya minta ampun. Tahu aja Nabi lewat, orang paling ganteng digodain. Nabi digodain. Muhammad digodain. Apa Nabi tergoda? Tidak. Nabi tergoda? Tidak. Setelah itu lanjutkan perjalanan Isra. Nabi penasaran. Jibril, ada panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan. Gambaran apa Jibril? Oh, panggilan kanan gambaran Yahudi. Untung kau dipanggil, kau tidak penuhi. Kalau engkau penuhi, umatmu bakal jadi umat Yahudi. Kalau panggilan kiri, panggilan Nasrani. Untung kau dipanggil, kau tidak penuhi. Kalau kau penuhi, umatmu jadi umat Nasrani, jadi Kristen semua. Kalau panggilan depan, ya Jibril, nenek-nenek tapi tua, kelihatan cantik, nyentrik, memakai segala macam perhiasan, indah gemerlapan. Siapa yang lihat bisa jatuh cinta, yang memandang terpesona. Itulah gambaran dunia ya Rasul. Untung kau tidak penuhi. Kalau engkau penuhi, umatmu tergila-gila dengan dunia. Astaga. Nabi enggak penuhi panggilan Yahudi. Gaya hidup umatnya seperti gaya hidup Yahudi. Maka Yahudi berkata, biarkan umat Islam agamanya Islam, tapi yang penting bikin umat Islam enggak sholat. Biarkan umat Islam agamanya Islam, tapi yang penting cara kerjanya tidak Islami, cara dagangnya tidak Islami, cara bisnisnya tidak Islami, yang dimakan tidak Islami, yang diminum tidak Islami. Apa yang dimakan? Makanan haram. Apa yang diminum? Oplosan, minum minuman keras, sampahnya, bulunya, martini, vodka, AO, Manson, pop, mirin, brandy, whisky, yang ditenggak, heroin, morfin,
putau, sabu-sabu, petidin, amfetamin, simidin, sididin ditunggakin. Terbukti kenapa Allah melarang minuman keras. Sedikit banyaknya haram, dampaknya negatif. Gara-gara minum orang bisa berantem, gara-gara mabok bisa ribut, betul. Gara-gara mabok bisa bunuh, gara-gara mabok bisa merkosa. Dulu di berita ada seorang nenek 70 tahun diperkosa anak muda yang merkosa cucunya sendiri. Kenapa? Karena ini anak mabok, diperkosa neneknya 70 tahun. Begitu perkosa, yang mati anak mudanya. Begitu mati dibawa ke rumah sakit, diotopsi. Ternyata sebab anak muda ini mati sebabnya keracunan susu daluarsa nenek-nenek. Astagfirullah. Nenek baik, benar nenek baik. Para nenek-nenek tadi ya digoda. Gambaran dunia. Aki-aki kegoda, yang muda kegoda. Itu maka dunia jangan jadikan tujuan, jangan kita terlena. Jangan masukkan dunia ke dalam hati, tapi jadikan dunia dalam genggaman kita. Ya bu, ya bu. Dunia kenikmatannya terbatas, cuma sebatas umur kita. Tapi akhirat, surga kehidupan yang kekal. Mau pilih dunia apa surga? Bu, mau pilih neraka apa surga? Mau pilih dunia apa akhirat? Akhirat. Kalau pilih akhirat, dunia ikut. Kalau cuma pilih dunia, akhirat tidak bakal ikut. Buktinya banyak orang tergila-gila dengan dunia, akhirat dilupakan. Ngaji enggak, sholat enggak, sibuk ngurus dunia. Pergi pagi pulang pagi cari harta, pergi pagi pulang pagi cari dunia. Sementara yang dicari, yang dikejar enggak kunjung datang, malah rugi dunia akhirat. Naudzubillah min. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Presiden, tukang pepsoden, Bapak Menteri, tukang teri, mati gubernur, tukang bubur, Pak Insinyur, tukang sayur, Pak Polisi, tukang tasik, wali kota, tukang paya, mati Pak Bupati, tukang patri, Bapak Camat, tukang tomat, Bapak Lurah, Wakil Lurah, Bapak RW, tukang kue, Bapak RT, tukang netek, tukang netek, tukang netek, ibu-ibu, bapak-bapak, adek-adek, santri-santri, kiai-kiai, jaka tingkir, akangan, jagoan matinya belakang. Nggak ada jagoan mati dulu, kacau kampung. Tapi kalau mati belakangan ribet juga. Siapa yang mandiin, siapa yang gotong, masa jalan dewe. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jawab lagi yang kompak. Setuju? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti bakal, yang bernyawa udah pasti binasa. Cuma Allah zat yang maha hidup.
Bu, bu, Allah zat yang maha hidup. Karena itu kalau kita sadar ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan hidup yang cuma sekali ini. Perbanyak ibadah, tingkatkan amal soleh, perkuat iman, mantapkan akidah, dan mari sama-sama kita senantiasa mendirikan sholat yang 5 waktu, sebab sholat yang 5 waktu ini merupakan tiangnya agama. As-sholatu imadud, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Yang mendirikan sholat berarti menegakkan tiang agama, yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Yang membedakan kita muslim dengan orang kafir, sholat. Bu, 5 orang Nabi dikeluarkan dari krisis setelah sholat. Pertama, Nabi Adam. Ibu kenal Nabi Adam? Bu, kenal Nabi Adam? Kenalan di mana? Nabi Allah Adam ketika di sorga bersama Siti Hawa hidup berdampingan penuh bahagia, sebab dalam sorga fasilitas ada, semuanya serba ada, apapun yang dimau tinggal minta, malaikat siap melayani. Tapi Nabi Adam ketika itu dan Hawa dilarang mendekati pohon Syajaratul Khuldi, dilarang mendekati pohon Khuldi. Tapi akhirnya Nabi Adam pun tergoda, karena iblis menggoda Nabi Adam. Ketika digoda Nabi Adam kuat, akhirnya dirajut Siti Hawa. Siti Hawa bujuk rayu Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam pun tergoda, nggak kuat, sampai akhirnya ikut makan buah khuldi. Yang makan Siti Hawa, buah khuldinya terbelah 3. Yang 2 mendek di dada, yang 1 lagi nggak tahu nyempilnya di mana. Yang makan Nabi Adam mendek di kerongkongan, maka orang laki punya lak-lakan. Ketika itu Nabi Adam Allah perintah puasa siang malam, maka dinisbatkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ramadan datang puasa sebulan, tapi nggak kayak puasa Nabi Adam, siang malam puasa. Kita boleh puasa, boleh buka, kalau maghrib datang boleh buka. Bu, untung ya nggak ngikutin puasa Nabi Adam. Ketika melanggar larangan Allah, diturunkan dari sorga, dipisahkan Nabi Adam oleh Allah dengan Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, jarak yang cukup jauh. Ketika pisah, Nabi Adam merana, Nabi Adam berduka, nggak ada pendamping, dipisahkan sekian lama. Perempuan cuma 1, istri cuma 1, dipisahkan oleh Allah. Setelah tobat diterima, dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hawa. Di mana? Di Jeddah, tepatnya di Jabal Rahmah. Sebelum Nabi Adam bertemu dengan Hawa, Allah perintah sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat subuh. Sunnah. Salah kenceng. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Saya tahu jawabannya, pasti di hatiku. Emang dari sononya Pak Ustaz. Betul. Kenapa subuh 2 rakaat? Makna hakikat. Syariatnya 2, hakikatnya lambang bertemunya jasad dengan roh. Jasad dan roh siapa? Nabi Adam. Ketika dulu Nabi Adam dicipta, selesai dicipta belum ditiupkan roh, masih mati, jasadnya masih mati, dipukul nyaring kayak tembikar, tong seng, nyaring. Begitu ditiupkan ruh, masuk ke otak, mulai berfungsi otaknya. Turun ke mata, bisa lihat sekelilingnya. Sampai telinga, mendengar suara di sekitarnya. Sampai ke hidung, bersin Nabi Adam. Bu, asal muasalnya bersin itu ketika ruh Nabi Adam sampai hidung. Setelah turun ke mulut, Adam ucap tahmid, Allah perintahkan ucap alhamdulillah. Allah jawab yarhamuka rabbuka ya Adam. Maka ibu kalau bersin ucap
yang dengar yarhamukallah. Turun itu ruh sampai baru terasa perut Nabi Adam mulai keroncongan. Bu, begitu ruh Nabi Adam sampai perut Nabi Adam lapar, krenyek, keroncongan. Bu, ketika ruh Nabi Adam sampai perut Nabi Adam lapar. Bu, ketika ruh Nabi Adam sampai perut Nabi Adam lapar. Bu, ruh saya udah di perut. Udah ya bu. Begitu ruh sampai kaki Nabi Adam bisa lelumpatan jalan. Maka ketika itu Nabi Adam diperintah Allah salat 2 rakaat, salat subuh. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang jawab salam, alaikassalam. Kaget Nabi Adam, ditengoknya ada rasa penasaran. Ternyata yang jawab salam Siti Hawa, istri tercinta. Setelah ditengok, oh adindaku, langsung Nabi Adam sekian lama berpisah, berpelukan. Langsung Nabi Adam menyanyi, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Teroreng, bukankah telah berjanji kita? Heran kalau urusan nyanyi, nenek-nenek nyambung aja. Bu, tapi orang popo nyanyi seni, betul gak? Betul gak? Tadi rekan saya baca salawat nyanyi India, enak gak? Enak gak? Masya Allah. Nyanyi seni, seni indah. Tanpa seni terasa hal. Tapi jangan nodai seni. Dangdut indah, sekarang mah udah nggak indah. Kenapa? Penyanyinya brengsek, nyanyi gak bawa iman, gak pakai akhlak, naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Betul. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul Lengser Ukut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Sahrini goyang morina, Cita-Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep. Belum ada. Udah diam aja, nggak usah ngomong apa-apa, dengerin aja. Saya mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Bu, silakan menyanyi, tapi jangan lupa ngaji. Tanamkan anak-anak kita iman supaya jadi seniman beriman. Betul? Kayak Bang Roma, seniman beriman, dakwah hebat, Quran fasih, zikir mantap, sholat sunat tekun, raja dangdut. Istrinya banyak, enak jadi Roma, nggak kurang apa-apa. Otak cerdas, saking cerdas otaknya, apapun yang dilihat jadi lagu. Roma Irama lewat kebon, lihat kakek-kakek nyiram kangkung jadi lagu. Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, weret, jadi lagu. Bedah, Masya Allah. Semoga kita semua diberikan Allah kekuatan. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah. Semoga kita panjang umur, hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Doain pesantren biar selalu insya Allah eksis, melahirkan generasi Qurani, dan semoga kita semua menjadi orang tua yang teladan dan menjadi orang tua yang penuh tanggung jawab, menjadi imam bagi istri dan anak-anak kita. Semoga kita semua berjumpa lagi di lain kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan ya izin untuk bisa silaturahim kembali. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka Amin Allahumma. Buah kedongdong dibolak-balik biar gondrong, yang penting jadi mubalik. Buah kedongdong diloyang biar gondrong asal sembayang. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti saya pulang saya tenteng. Ini mah bukan bilangin, cuman ngingetin. Sebab kalau nggak diingetin, kadang-kadang berkat lupa, amplop juga lupa. Jangan sampai terulang lagi. Pernah saya ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Selesai ceramah saya ke mobil, nyelonong dewek-dewek, nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal masih ke mobil jalan pelan-pelan, nggak ingat juga tuh panitia. Sampai saya duduk di mobil, Pir, jangan jalan dulu, kita tungguin. Pentau ingat nggak? Nggak ingat juga. Akhirnya saya pulang dengan tangan hampa, sambil pulang saya zikir, ya Allah ingetin ya Allah, ingetin ya Allah, ingetin ya Allah. Alhamdulillah, jam 3 pagi panitia dari Depok datang ke rumah, ngetok pintu, saya kirain juri. Pas buka pintu kaget saya, cium tangan dia bolak-balik, maaf Kiai, tadi lupa ngasih amplop, lupa ngasih berkat. Iya Ustadz, emang gua juga nggak bisa tidur mikirin lu. Sialan lu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Nggak tahu ini di sini nambah apa enggak ya. Saya lagi mikir ini. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ketemu lagi ya Bu. Ya Bu, doain saya biar tetap kuat dan sehat, selalu istiqomah. Besok masih di Subang, jadi malam ini gak pulang. Saya bermalam di rumah saudara di Purwodadi. Insya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa ustadina wa ikhwanina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana wa jama'atana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli sabri wa ahli ibadati wa li ta'ati wa li syukri wa li salatil jama'ah wa la taj'alna ya Allah wa iyahum min ahli syarri wa li dairi wa li jahli innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina wa talamidana wa jama'atana ya Allah bil haq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين